Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada bab 6 yang berjudul demokrasi. Nah, demokrasi adalah sistem pemerintah yang dilakukan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Dalam pembicaraan tentang demokrasi sering muncul istilah kebebasan. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Memang dalam demokrasi terkandung kebebasan, tetapi kebebasan itu tidaklah absolut melainkan memiliki keterbatasan. Konsep demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari istilah demokratia yang sendiri berarti rule of the people, merupakan paduan dari dua kata. Demos berarti rakyat atau people, dan kratos berarti kekuasaan atau power atau pemerintah. Istilah itu muncul dari Yunani abad ke-5 sebelum Masehi yang waktu digunakan untuk menamakan suatu bentuk pemerintah di salah satu negara kota, yaitu Athena. Di sini ada dua bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya dalam permusyawarahan untuk menemukan kebijakan umum dan undang-undang. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Negara disebut demokrasi apabila ada partisipasi dalam pembentukan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, distribusi pendapatan secara adil. Nah, yang pertama adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang kedua itu adalah persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik, dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur sebagaimana harusnya penguasa bertindak, sebagaimana hak kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Yang dimaksud pada distribusi pendapatan secara adil ini, miskin dan kaya itu sama miskin dan kaya itu tidak bersebelah, dia itu setara. Demokrasi Indonesia ada 4 masa. Masa pertama yaitu masa Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1949 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional, yaitu yang menonjolkan parlemen-parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Dan masa yang kedua itu pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak aspek menyimpan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Dan selanjutnya yaitu pada masa ketiga, yaitu tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Dan yang keempat adalah masa yang terakhir, yaitu masa pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa ketiga Republik Indonesia. Nah, selanjutnya adalah demokrasi pendidikan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.
Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi sistem. Nilai, konsep, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Di sini ada ada tiga ada tiga cara yang dilakukan untuk pendidikan demokrasi, yaitu pendidikan demokrasi secara formal, pendidikan demokrasi secara informal, dan pendidikan demokrasi secara non formal. Nah, pendidikan demokrasi secara formal itu pendidikan yang lewat tatap muka, contohnya itu diskusi, presentasi, serta studi kasus. Dan yang selanjutnya itu adalah pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai demokrasi demokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya dan langsung dapat dirasakan hasilnya. Dan yang terakhir adalah pendidikan demokrasi secara non-formal, yaitu pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih makro, karena pendidikan di luar sekolah memiliki parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.